Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqul tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Rangkaian ayat ini yang terkait dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah, kehilangan putra terakhirnya yang bernama Abdullah. Jadi Rasul bersama Bunda Khadijah itu punya 6 anak. 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak yang pertama bernama Al-Qasim. Al-Qasim ini meninggal waktu masih kecil. Anak kedua sampai anak kelima, anak kedua, ketiga, 4 dan kelima itu semuanya perempuan. Dan keempat-empatnya ini tumbuh besar, hidup bersama Rasul Muhammad SAW. Bahkan sampai semuanya menikah. Anak yang terakhir adalah Abdullah. Abdullah ini juga meninggal wafat waktu masih kecil ketika Rasul Muhammad SAW usai berdakwah. Kita tahu bahwa orang-orang Quraisy itu selalu mencari celah bagaimana mereka itu agar bisa merendahkan dan menghina Rasul. Bahkan di tengah-tengah Rasul itu diuji oleh Allah, kehilangan putra terakhirnya yang bernama Abdullah. Justru mereka menjadikan itu sebagai sebuah momentum untuk merendahkan dan menghina Rasul. Bukan mereka justru berbelasungkawa, tapi senang. Dan bahkan orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang pertama kali mengatakan kepada Rasul, "Abtar, terputus nasabmu wahai Muhammad. Engkau tidak lagi akan punya penerus, terputus nasabmu." Nah, di tengah-tengah ujian yang sangat dahsyat itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menghibur Rasul. "Wahai Muhammad, engkau kehilangan anak." Ya, itu memang sebuah takdir yang harus kamu terima. Dan itu adalah ketentuan Allah. Dan atas ketentuan itu, maka gak bisa ngapa-ngapain. Di balik semua ujian yang sangat dahsyat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Kautsar. Apa itu kautsar? Yaitu telaga yang katakanlah ini menjadi dambaan setiap orang kelak di hari kiamat. Karena orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk merasakan air dari telaga kautsar ini, fala yazma'u abadan. Mereka itu tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Dan di sini pula di telaga ini orang-orang berkumpul. Bahkan Rasul Muhammad SAW itu menunggu kedatangan umatnya untuk kemudian bisa berjumpa dengan Rasul Muhammad SAW. Jadi di balik semua ujian yang Allah berikan ini bukan dalam rangka untuk mengurangi kehormatan Rasul, tapi di balik itu semua Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dalam ayatnya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata a'ta yang berarti yufid at-tamlik. Kalau kata ulama tafsir itu artinya, kalau menggunakan kata a'ta itu artinya benar-benar Allah memberikan dan pemberian itu menjadi milik penerimanya, milikmu wahai Muhammad. Berbeda kemudian dengan atayuti, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Memang artinya memberi juga, Allah memberikan kekuasaan, tetapi tidak dalam arti pemberian itu bisa menjadi milik penerimanya. Jadi kekuasaan itu bukan milik penguasa, karena kekuasaan itu sejatinya hanya titipan. Dan bisa saja Allah cabut kekuasaan itu. Berbeda kan dengan a'ta. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata a'ta. Memang Allah benar-benar memberikan, dan pemberian itu
menjadi milik penerimanya. Dan ini yufidul ikhtisas, hanya dikhususkan kepada Rasul. Hanya dikhususkan kepada Rasul. Jadi pemilik Telaga Kautsar ini satu-satunya adalah Rasul Muhammad SAW. Tidak ada satu orang pun yang memiliki Telaga Kautsar kecuali milik Rasul Muhammad SAW. Oleh karena dengan anugerah yang luar biasa ini, konsistenlah dalam berbuat kebaikan. Istiqomahlah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu ditandai dengan amalan yang sangat jelas yang menghubungkan seorang hamba kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa diizinkan oleh Allah untuk merasakan air dari Telaga Kautsar, dan kelak kita berkumpul di surganya Allah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.